Halo Sobat Sejarah, pengaruh kolonialisme Eropa di Nusantara tidak hanya terlihat pada bidang politik maupun pemerintahan, tetapi juga bisa kita rasakan di meja makan kita loh. Sejak awal kehadiran bangsa Eropa, telah terjadi kontak budaya yang kemudian menghasilkan perpaduan budaya. Kebudayaan campuran yang didukung oleh segolongan masyarakat Hindia Belanda disebut kebudayaan Indis. Percampuran kebudayaan tersebut meliputi segala unsur kebudayaan. Budaya Eropa, khususnya Belanda, dan budaya pribumi yang masing-masing didukung oleh etnis berbeda dan mempunyai struktur sosial yang berbeda pula. Akibat pertemuan budaya tersebut, kebudayaan bangsa pribumi diperkaya dengan kebudayaan barat. Lambat laun pengaruh tersebut semakin besar dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk dalam hal masakan. Berikut ini adalah makanan-makanan khas Indonesia, tetapi memiliki akar dari Eropa. Perkedel merupakan salah satu jenis makanan yang selalu bisa kita jumpai di meja makan kita. Perkedel sendiri berasal dari kata frikadel. Frikadel merupakan jenis makanan yang dibuat dari jenis bahan dasar kentang yang dihaluskan dan ditambah isi daging giling sapi, babi, atau ikan. Kesulitan mengucapkan huruf F oleh orang-orang pribumi menyebabkan kata frikadel berubah pelafalannya menjadi perkedel, atau di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut pergedel. Frikadel sendiri mulai mengalami penyesuaian bahan setelah masuk menjadi hidangan pribumi, seperti perkedel tempe, perkedel jagung, perkedel tahu, bahkan di Manado ada perkedel khas yaitu perkedel Nike yang menggunakan bahan dasar berupa ikan teri. Perkedel juga kini hampir selalu ada di rumah makan seperti warteg, rumah makan Padang, serta warung nasi pinggir jalan. Menu perkedel seperti tidak pernah absen dari rumah makan tersebut. Belum ada penjelasan lebih lanjut antara perkedel khas Belanda atau perkedel yang sering dijumpai saat ini. Apakah bumbu yang digunakan sama atau sudah mengalami modifikasi dan juga penyesuaian sehingga menghasilkan jenis perkedel seperti yang sering kita jumpai saat ini. Kroket merupakan resep asli Prancis, croque, yang dibawa ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Selain Belanda, kroket juga dibawa oleh Inggris pada abad ke-18. Resep asli kroket terbuat dari rogut, yaitu adonan tepung terigu, susu, dan daging. Adonan dibentuk lonjong atau bulat oval, kemudian dilumuri tepung dan dibalut dengan tepung panir. Resep dasar tersebut kemudian dibuat ulang, dikreasikan, diubah oleh masyarakat Indonesia, dan akhirnya muncul hidangan kroket yang dapat kita temui sekarang. Lapis legit atau spikuk. Lapis legit merupakan salah satu kue basah khas Indonesia. Namun kue ini bukan asli dari Indonesia loh, melainkan memiliki akar dari Belanda. Lapis legit berkembang selama masa kolonial Belanda di Indonesia. Awal mulanya, kue yang bernama asli spikuk ini dibawa oleh orang-orang Belanda ke Indonesia. Kue tersebut kemudian mendapat pengaruh dari penduduk lokal. Orang-orang Indonesia memodifikasinya dengan menggunakan bahan-bahan lokal, termasuk menambahkan rempah-rempah yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Seiring perkembangannya, kue ini lebih dikenal dengan nama lapis legit, karena kue ini memiliki banyak lapisan dengan rasa yang sangat manis. Lapis legit dibuat dari berbagai macam rempah-rempah yang memang sangat disukai oleh orang-orang Eropa. Di antaranya adalah kapulaga, kayu manis, cengkeh, bunga pala, dan adas manis, sehingga rasanya sangat khas, kaya akan aroma rempah. Kue berbahan dasar kuning telur, tepung terigu, gula, dan mentega ini memiliki cita rasa yang manis dengan tekstur yang lembut namun kokoh. Di Indonesia ada banyak jenis-jenis lapis legit seperti Maksuba, lapis legit Pontianak, lapis legit Bangka,
lapis legit Lampung, dan legit gulung dengan variasi rasa, keju cheddar, buah prune, pandan, atau coklat. Ada banyak jenis kue dan jajanan yang populer. Salah satunya adalah kue imut bernama kue cubit. Kue ini berukuran kecil, sekitar 4 cm. Kue cubit ini biasanya dijajakan oleh pedagang kaki lima, baik di pinggir jalan, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Saat ini bahkan kue cubit dapat dijumpai di kafe-kafe hingga ke mall. Cara memasak kue ini cukup mudah loh. Kue ini terbuat dari adonan terigu dan susu, kemudian dimasak dan ditambahkan berbagai topping seperti keju atau coklat tabur. Rasanya pun enak dan manis, sehingga membuat banyak orang menyukai jajanan ini. Tapi, siapa sangka kue cubit yang masih bersaudara dengan pukis ini juga berakar kuliner dari Belanda. Kemungkinan besar kue cubit merupakan adaptasi dari kue poffertjes, pannenkoek mini yang diperkenalkan Belanda ketika menjajah Indonesia. Sama seperti di Indonesia, di Belanda pun poffertjes juga populer sebagai jajanan pinggir jalan, terutama saat musim panas. Bahkan bahan-bahan dan cara pembuatannya pun relatif sama. Satu lagi kue kering khas Lebaran yang ternyata juga diwariskan oleh Belanda, yaitu nastar. Nastar berasal dari kata ananas tart yang berarti tart nanas. Aslinya, kue ini menggunakan selai stroberi, persik, atau buah-buahan lain yang populer di Eropa. Karena sulit ditemukan di Indonesia, akhirnya diganti dengan nanas yang jauh lebih mudah didapatkan. Semur adalah jenis makanan bercita rasa manis khas Belanda yang menggunakan bahan berupa daging ayam atau sapi. Makanan ini lalu diadopsi menjadi hidangan lokal populer dalam Rijsttafel dengan nama semur Jawa, dengan ciri khas penggunaan ikan seperti bandeng atau ikan kakap sebagai bahan utamanya. Selain sup, semur juga merupakan makanan yang saat ini biasa dan lazim dihidangkan dan juga dikonsumsi. Banyak orang mengira bahwa semur ini adalah makanan asli Jawa karena adanya cita rasa manis dari kecap. Namun ternyata semur adalah makanan khas Belanda. Mungkin ada adaptasi dan juga perubahan dari segi bumbu antara semur khas Belanda dan semur khas Jawa. Di Jawa sendiri, semur biasanya juga berisi daging ayam atau sapi. Atau ada juga yang mengkreasikan semur ini dengan isian jengkol, telur puyuh, atau telur ayam. Umumnya di Jawa sendiri, semur memiliki cita rasa yang manis, dan ada sedikit rasa pedas dari lada ataupun dari cabai merah yang diiris. Berkuah kental dan berwarna coklat pekat kehitaman. Warna dari kuahnya tersebut biasanya dari kecap manis yang dicampurkan pada semur. Salad Solo merupakan kuliner hasil kolaborasi antara Eropa dan Jawa. Salad yang merupakan adaptasi dari kata salad dikombinasikan dan disesuaikan resepnya dengan lidah orang Jawa. Dalam salah satu porsi salad Solo berisi sayuran yang sudah direbus seperti kentang, wortel, buncis, selada, dan tomat yang kemudian ditambahkan dengan mayones seperti pada salad ala barat. Pembeda dari salad ini adalah adanya penambahan bistik daging dan juga acar mentimun di atas sayuran yang sudah direbus tersebut. Selain itu, sayuran beserta dagingnya disiram dengan kuah semur khas Jawa yang memiliki cita rasa manis, asin, dan gurih. Daging yang digunakan biasanya adalah daging sapi dan lidah sapi yang dimasak menjadi bistik. Salad Solo ini adalah kuliner khas Solo. Jika berkunjung ke Solo, maka wajib mencicipi kuliner ini. Kuliner ini membuktikan bahwa selera Eropa dan Jawa bisa disatukan menjadi hidangan yang unik dan lezat, bahkan menghadirkan kuliner baru yang memiliki cita rasa khas tersendiri. Sup di kalangan orang Belanda biasa disajikan panas sebagai hidangan pembuka, terutama sebagai penghangat tubuh saat musim dingin. Akan tetapi, tinggal di Jawa yang beriklim tropis membuat kebanyakan dari orang Belanda menikmati sup dengan membiarkannya menjadi dingin sebagai pendamping makan nasi.
Orang-orang pribumi terutama Jawa kemudian mengadopsi sup sebagai salah satu sajian sayur yang dapat dimakan dengan nasi dan biasa dihidangkan baik pada acara pesta maupun menu makanan sehari-hari. Kini, sup menjadi makanan yang sangat familiar dan biasa dihidangkan di setiap rumah. Kebalikan dari orang-orang Belanda yang menyajikan sup di Jawa dalam keadaan dingin, maka orang-orang Jawa sendiri sup sebaiknya dikonsumsi pada saat masih panas. Dalam acara pernikahan atau syukuran, sunatan, atau perayaan lainnya, menu sup tak pernah absen menghiasi meja prasmanan. Biasanya sup tersebut disajikan panas ataupun saat masih hangat. Disajikan juga dengan berbagai menu pelengkap lainnya seperti kerupuk dan juga sambal goreng kentang dan hati. Kini, sup juga semakin beragam jenisnya. Ada sup ayam, sup bakso, sup sosis, sup ikan, sup daging sapi, dan lain sebagainya.